Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Puaskan hati yang lapar dan haus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu kemuliaan-Mu, kami rindu sentuhan ilahi. Yang mencari mendapat Tuhan, yang mengetuk pintu dibukakan oleh Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Bawa Tuhan dalam atmosfer rohani, bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan masuk atmosfer rohani. Penuhi Tuhan pikiran kami dengan pikiran-Mu, penuhi hati kami dengan hati-Mu. Bawa setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Hampiri Tuhan cerah, hampiri Tuhan cerah. Saya rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan perkenanan Tuhan, saya rasakan kasih karunia Tuhan, saya rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Jamah Tuhan cerah, jamah sementara dia ada, jamah Tuhan cerah. Katakan Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami butuhkan, Engkau segalanya bagi hidup kami. Katakan saudara, Engkau pengharapan kami, Engkau jawaban bagi setiap kami, Engkau segala-galanya Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan, perbarui iman kami, perbarui ketaatan kami, perbarui roh kami Tuhan. Beri pengurapan yang segar, beri Tuhan api yang menyala-nyala dalam rohani, beri Tuhan hadirat-Mu yang menguasai hidup kami. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami mengakukan Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Terima kasih karena hadirat-Mu, terima kasih karena perkenan-Mu, terima kasih Tuhan karena kemuliaan-Mu. Kami kagum dengan Engkau. Engkau adalah Allah yang nyata bagi setiap kami. Hadirat-Mu nyata Tuhan, oh karya-Mu nyata Tuhan, kasih karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami bawa anak yang dibawa oleh orang tua di hadapan-Mu. Tuhan, Kau melihat iman dari orang tua. Tuhan, jamalah anak ini metrek dengan metrek ilahi yang daripada Tuhan. Sejak saat ini dan seterusnya, kuasa-Mu yang bekerja atas anak ini. Ada pengurapan daripada Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan terus menyertainya. Berkati orang tuanya Tuhan, di dalam memelihara dengan baik, di dalam mendidik dengan baik. Terus Tuhan, Kau pakai orang tuanya sehingga anak ini bertumbuh dewasa dalam kasih karunia, dalam pengurapan, dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan pakai orang tuanya. Diberkati anak ini, diberkati orang tuanya, diberkati keluarga ini dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur karena segala karya-Mu Tuhan. Sebentar kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu.
kembali Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Engkau sendiri. Tuhan, tenggelamkan hamba-Mu dalam hadirat-Mu, dan berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Kami butuh perkataan ilahi daripada Tuhan, berkata-kata, dan kami siap untuk mendengarnya. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh rencana-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan, rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami, dan kami serahkan pemberitaan firman. Ibadah sampai selesai dalam pengurapan, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, teriakan haleluya. 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 Yesus pengharapanku, Yesus jawaban bagiku, Yesus segalanya bagiku. Lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah, teriakan lebih mantap saudara. Haleluya. Haleluya. Sangat mantap. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan pengharapan, Tuhan jawaban, Tuhan segalanya bagi setiap kita. Dan silakan duduk saudara. Sedang hari ini kita bisa ibadah bersama-sama saudara. Dan saya percaya hari ini hari yang luar biasa sekali, karena saya sedang melihat orang-orang yang luar biasa. Sekalipun hari ini hujan ya saudara ya. Tadi datang di sini hujan enggak saudara? Sekalipun hari ini hujan, saudara tidak terpengaruh oleh hujan. Saudara kalahkan hujan, sehingga saudara datang kepada Tuhan, sehingga saudara akan menemukan Tuhan, sehingga saudara akan menemukan kasih karunia, dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan kanan kiri, kamu memang luar biasa. Katakan kamu memang luar biasa, nggak terpengaruh hujan saudara. Saya percaya Tuhan itu lihat hati kita, dan Tuhan akan menjawab senantiasa. Dia berkata, siapa yang mencari dia akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Siapa yang lapar dan haus maka akan dipuaskan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Nah, saya senang sekali saudara, kita sudah masuk seri khotbah yang luar biasa sejak minggu yang lalu saudara, yaitu The Wind of the Holy Spirit. Kita sudah belajar sesi pertama, sekarang kita akan masuk sesi kedua. Ya, temanya adalah angin pemulihan hati saudara. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Minggu yang lalu kita sudah belajar ada angin Allah, angin Roh Kudus yang membawa pemulihan. Orang yang letih, lesu, berbeban berat saudara, oh dipulihkan lagi, disegarkan lagi saudara, dibangkitkan lagi dengan kekuatan yang baru. Seperti Elia yang diberi kekuatan yang baru, dibangkitkan kembali saudara. Hari ini kita akan belajar saudara, yang berikutnya itu angin Roh Kudus sedang berembus di tengah-tengah kita. Saya percaya kalau minggu yang lalu yang letih, yang lemah, yang berbeban berat dibangkitkan kembali hatinya untuk menyala-nyala. Hari ini saudara yang punya masalah hati, yang sakit hatinya, yang kecewa hatinya, yang luka hatinya, yang pahit hatinya, yang ada masalah-masalah dengan hatinya, akan mendapat zaman Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Coba kita akan baca lagi saudara, Yesaya 37 ayat 9 sampai 10. Yesaya 37 ayat 9 sampai 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakannya kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka
sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejak kakinya satu tentara yang sangat besar. Kita sudah belajar saudara, sejak minggu yang lalu Yesaya diajak melihat satu penglihatan yang luar biasa. Di padang gurun ada tulang-tulang yang sudah kering berserakan, luar biasa sekali saudara. Lalu Tuhan tanya, bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Ya, Yesaya enggak berani menjawab bisa. Dia berkata, Tuhan engkau yang tahu. Lalu Tuhan memberikan tahu caranya. Dikatakan mulai bernubuat Yesaya, bernubuat Yesaya supaya tulang-tulang itu kembali menjadi satu, supaya tulang-tulang itu dipulihkan. Lalu akhirnya dia bernubuat saudara, dan waktu dia bernubuat kuasa Tuhan mulai bekerja saudara. Tulang-tulang yang berserakan mulai kumpul menjadi satu saudara, kembali pada tempatnya. Bahkan bukan itu saja, akhirnya mulai ada urat-urat. Bukan hanya itu, akhirnya ada daging, ada kulit saudara, tapi belum ada kehidupan. Lalu seperti ayat yang kita baca dikatakan, ya Yesaya, ya nubuatkan kembali supaya apa tadi saudara? Nafas hidup. Supaya apa saudara? Nafas hidup dikatakan supaya apa? Nafas hidup dari 4 penjuru berembus supaya ada kehidupan kembali. Lalu Yesaya bernubuat, dan ternyata juga ya sama waktu dia bernubuat, nafas itu betul berembus masuk kepada mayat hidup itu, mayat itu saudara, dan tiba-tiba ada kehidupan, tiba-tiba bangkit menjadi tentara yang besar, menjadi laskar yang besar saudara. Nah, kisah ini kita sudah belajar berulang-ulang bahwa tulang-tulang kering ini seringkali menggambarkan banyak orang saudara. Jelaskan di dalam Alkitab, ya, karena saat itu umat Allah berpikir mereka sudah mati dalam pengharapan, mereka sudah mati dalam kesempatan, nggak mungkin lagi mereka bisa bangkit. Mereka sudah berpikir saudara, oh nggak ada lagi pengharapan, nggak ada lagi kesempatan. Oh saudara, lalu terjadi seperti yang mereka pikirkan, seperti yang mereka katakan. Jadi sebetulnya tulang-tulang kering ini menggambarkan banyak orang yang berpikir hidupnya sudah hancur. Oh, hidupnya sudah mati. Oh, masa depannya sudah mati. Oh, pengharapannya sudah mati. Oh, keadaan rumah tangganya sudah mati. Hubungan suami istri, orang tua anak, hubungan dan keluarga sudah mati. Oh, kesehatannya sudah hancur. Oh, studinya atau ekonominya, pekerjaannya sudah mati, hancur saudara, sehingga mengalami kehancuran. Oh, yang berpikir keadaan imannya, rohaninya, pelayanannya sudah hancur, mati keadaan. Ya, ini menggambarkan keadaan banyak orang. Tapi luar biasa, hari ini kita belajar hanya tulang-tulang yang kering itu saudara bisa dibangkitkan lagi. Karena apa? Ada nafas hidup saudara, ada angin Roh Kudus yang berembus. Saat ada angin Roh Kudus yang berembus, saat ada nafas hidup itu berbicara nafasnya Allah saudara, dihembusi kehidupan Allah. Manusia diciptakan pertama dari tanah, lalu dihembuskan nafas Allah, lalu dihembuskan nafas hidup, maka ada kehidupan, maka ada kebangkitan. Demikian juga nafas hidup itu saudara, tulang-tulang kering itu, karena ada nafas hidup, karena ada angin Roh Kudus, maka dibangkitkan kembali menjadi laskar yang besar. Nah, luar biasanya saudara, saya percaya Tuhan sedang berbicara. Ini waktunya ada nafas hidup yang sedang dihembuskan oleh Tuhan. Ini kairosnya, ini waktunya Tuhan sedang menghembuskan nafas hidup. Tuhan memberikan firman, bukannya sekedar memberikan firman. Kalau Tuhan sedang berfirman, artinya Tuhan itu sedang melakukannya. Artinya Tuhan itu sudah menyediakannya. Artinya itu akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya itu akan terjadi. Mayat-mayat hidup, tulang kering akan dipulihkan saudara. Dan khususnya hari-hari ini, atau khususnya hari ini kita sedang mendengar ada pemulihan hati. Hati yang luka, hati yang sakit, hati yang kecewa,
kecut, saudara. Oh, hati yang pahit, hati yang hancur, saudara, akan ada pemulihan, akan ada kebangkitan kembali kepada setiap saudara hari ini yang sedang mengalami luka batin, yang sedang mengalami hancur hati saudara, luka hati saudara. Oh, saudara, dengar firman Tuhan. Ini waktunya angin Roh Kudus akan berembus atas saudara. Dan waktu angin Roh Kudus, nafas Allah berembus atas saudara, maka akan ada pemulihan, maka akan ada kebangkitan, maka saudara akan dibangkitkan kembali. Kesehatan keluarga saudara dibangkitkan kembali, pelayanan saudara dibangkitkan kembali. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara bisa melihat sedikit, Allah itu selalu punya waktu-waktunya. Allah itu senantiasa berkarya sesuai dengan keadaan yang ada. Saya masih ingat waktu gereja kita ya baru mulai berdiri, belum begitu lama. Saat itu ya saudara yang sudah 10-20 tahun masih mengalami ada gerakan Allah namanya Toronto Blessing. Kalau saudara yang mengikuti sejak saat itu, saudara, oh ada satu yang luar biasa. Saat itu terjadi di Toronto, di Kanada. Ada angin Roh Kudus berembus, saudara. Ada, saudara, nafas Allah berembus, saudara, di Toronto, saudara. Apa yang terjadi waktu kita di sana? Banyak anak-anak Tuhan, banyak termasuk hamba-hamba Tuhan yang datang ke sana. Dan yang pertama yang terjadi adalah mengalami pemulihan batin, mengalami pemulihan hatinya, saudara. Sampai orang terkenal dengan apa? Holy laughter, betul nggak, saudara? Tertawa. Dulunya nggak bisa tertawa, dulunya hatinya pahit, dulunya mungkin hatinya luka, dulunya mungkin hatinya berbeban berat. Ada masalah hati yang membuat mereka nggak bisa lagi menjadi tentara Allah, tidak bisa menjadi laskar Allah, tidak bisa menjadi alatnya Allah. Oh, mereka mengalami keletihan, mereka mengalami juga saudara luka hatinya sehingga tidak berdaya. Saatnya Allah mengembuskan angin Roh Kudus, saatnya Allah mengembuskan, saudara, kuasa Tuhan bekerja, saudara, dan banyak hamba-hamba Tuhan dipulihkan. Setelah dipulihkan, mereka bangkit kembali menjadi laskar Tuhan, mereka bangkit kembali menjadi tentara, mereka bangkit kembali melakukan kegerakan yang besar di mana-mana. Dan saya bersyukur apa yang terjadi di Toronto hari-hari ini akan terjadi di gereja kita. Hari ini akan terjadi di tempat ini, bahkan hari ini akan terjadi di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya itu yang sedang dikatakan oleh Tuhan. Maka temanya hari ini adalah angin pemulihan hati. Jadi siap-siap saudara yang sedang mengalami masalah dalam hati saudara, sampai saudara menjadi lumpuh, sampai saudara menjadi seperti tulang-tulang kering yang sudah tidak berdaya, pengharapannya sudah mati. Ya saudara, kegerakannya sudah mati. Hari ini kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, saudara tanggap sungguh-sungguh, saudara terima ya angin Roh Kudus, saudara akan melihat kuasa kasih karunia Allah dinyatakan luar biasa. Amin, saudara. Nah, kita akan belajar lebih dalam ya langkah-langkahnya, saudara. Yang pertama, tanggalkan semua beban yang merintangi, saudara. Tanggalkan apa, saudara? Semua beban yang merintangi. Waktu konferen yang lalu dalam ulang tahun gereja kita, saudara, oh Punita dapatkan perkataan ilahi, ada angin Roh Kudus, saudara. Sebetulnya diambil dari ayat ini. Tuhan berbicara ada angin Roh Kudus, saudara. Ada hembusan nafas dari Allah yang sedang dihembuskan. Artinya Allah sedang bangkitkan supaya yang sudah seperti tulang kering, yang tidak berdaya, yang tidak ada pengharapan lagi, oh bisa dihidupkan lagi, saudara. Bukan hanya sekedar yang letih lesu, tapi sekali lagi juga yang sedang beban berat, juga yang punya masalah hati, saudara. Jadi yang kecewa, jadi yang sakit hati, yang luka hati, yang pahit hati, yang kecut hati, dan yang lain, saudara, itu yang menjadi beban akan dibangkitkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ibrani 12 ayat 1. Ini juga ayat yang sudah sangat terkenal sekali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua, saudara, itu sudah yang dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lah saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ya manusia itu bisa hatinya ya tergerak atau tertindih oleh beban berat karena ya kecewa, karena sakit hati, karena masalah-masalah yang dialami. Mungkin ada juga di antara saudara yang hati saudara ini mungkin yang lemah, atau hati saudara itu mungkin kecewa, atau mungkin sakit hati karena banyak hal. Bisa karena doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Sekian lama aku sudah doa sungguh-sungguh, aku sudah melayani, aku sudah belajar taat kepada Tuhan, tapi mengapa tetap belum ada jawabannya? Bahkan keadaannya makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Itu bisa menjadi beban yang berat di dalam hati saudara. Dan kalau saudara tidak pulihkan, itu akan terus menindih jadi beban yang membuat saudara tidak berdaya. Mungkin ada juga masalah sakit penyakit saudara yang makin parah, hatinya makin khawatir lagi saudara. Hatinya makin ya ketakutan lagi. Bagaimana dengan masa depan? Mungkin masalah studi, mungkin masalah pekerjaan yang menjadi beban saudara. Dalam pekerjaan karena ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, dan banyak hal lagi. Hari ini banyak yang takut dengan pajak, saya dengar gitu saudara, yang sedang bergumul juga. Wah, hatinya deg-degan, hatinya sedang ketakutan juga. Yang penting ada banyak yang kadang-kadang bisa menjadi beban, sampai kita seperti tidak berkutik, sampai kita seperti tidak berdaya, sampai kita seperti nggak bisa lagi berjuang seperti dulu, nggak bisa lagi melayan seperti dulu. Saudara, nggak berani berbuat apa-apa. Dan banyak saudara, masalah dalam rumah tangga bukan makin baik, tapi makin parah, mungkin parah, makin parah saudara. Atau mungkin masalah karena dikata-katain orang, atau difitnah orang saudara. Diancam oleh seseorang, diperlakukan tidak adil seorang, dan banyak hal sekali saudara. Kadang-kadang itu bisa menjadi beban saudara, sekali lagi, yang merintangi kita untuk maju, yang merintangi kita untuk berjuang, yang merintangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Lah saudara, ya pada saudara, ya sesungguhnya kita ada dalam perlombaan. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab juga termasuk ayat ini, kita ini diinginkan oleh Tuhan seperti ada dalam satu perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Tadi dikatakan, jadi Tuhan ingin kita bukan hanya berhenti, Tuhan ingin kita itu maju. Bahkan kita itu terus maju saudara, kita itu terus maju, tidak hanya sekedar biasa berhenti. Dan dikatakan perlombaan itu saudara adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan. Seperti satu perlombaan seorang pelari saudara. Nah, kalau seorang pelari saudara, ya dia ada beban berat, dia tidak akan bisa lari maksimal. Tadi saya sengaja minta saudara, ya untuk contoh saja peragaan biar nggak monoton saudara. Kalau orang lari saudara bawa beban berat dengan yang tidak, itu pasti beda. Yang satunya membawa barang berat sekali, yang satu tidak, pasti beda. Setuju saudara? Ya dicoba aja ya, enggak apa-apa ya. Ya Wendy enggak apa-apa ya. Ya sama Ben ya Yono ya. Coba tadi saya minta ini bawa ini katanya. Dari sana lari ke sana, cepat siapa ini? Coba dari sana. Enggak apa-apa ya, sekalipun itu sudah pasti saudara tahu, tapi coba ini penyekatnya lagi. Dari ujung sana. Ya sampai garis finish itulah, enggak apa-apa gitu. Dari ujung.
Ya, yang satu bawa sajalah, siapa yang terserah yang bawa itu. Ya, lari ya, dapat hadiah ya, yang menang dapat hadiah ya. Oh, satunya yang bawa, satu nggak usah gitu saudara. Loh, bawa dua-dua. Nah, menurut saudara ini cepat siapa nanti sampai ke finish sana? Cepat siapa? Ya, dicoba ya sampai merah itu ya. Tapi sungguh-sungguh berjuang loh ya. 1, 2, 3. Kalau sampai sama itu berarti bebannya kurang berat itu. Itu yang nyediakan bebannya kurang berat. Harusnya yang makin berat, betul gak saudara? Makin berat, makin sulit lari. Makin berat, makin sulit lari. Setuju saudara? Ini kurang berat ini kalau nyediakannya. Jadi masih bisa buat lari. Ya ini beratnya di perutnya katanya gitu saudara. Karena ada beratnya saudara. Kita sedang ada perjalanan rohani. Orang yang bawa kopernya banyak-banyak gitu saudara. Betul saudara. Yang makin banyak pasti makin jalannya ketinggalan. Yang makin banyak pasti jalannya di belakang. Setuju saudara ya. Yang lebih banyak lagi pasti di belakang. Yang enggak bawa barang banyak, enggak ada beban banyak, pasti bisa lebih maju. Jadi saya ajak saudara coba tangkap. Kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus itu senantiasa berkata, ayo kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Tuhan ingin kita berlomba-lomba dalam pertumbuhan iman kita, berlomba-lomba dalam pertumbuhan rohani kita, berlomba-lomba untuk berbuah banyak, berlomba-lomba untuk mencapai rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Tapi dengar, kalau ada banyak beban, saudara, yang begitu membebani kita, saudara, yang mendidik kita, kita tidak akan bisa lari dengan maksimal, saudara. Bahkan kadang-kadang nggak bisa bertumbuh dengan baik, saudara, sehingga itu menghalangi. Maka Tuhan berkatakan satu-satunya jalan adalah ditanggakan, dilepaskan. Kalau saudara tanggakan, kalau saudara lepaskan, pasti saudara bisa lari lebih cepat. Betul? Betul saudara? Betul? Nah, satu lagi saudara, yang paling berat sekali seringkali beban itu namanya kecewa. Ternyata kecewa itu yang membuat banyak anak-anak Tuhan akhirnya tidak bisa bertumbuh lagi dengan baik. Akhirnya kecewa itu membuat anak-anak Tuhan berhenti di tempat, nggak bisa lagi berlari dalam satu panggilan perlombaan untuk berjuang bersama Tuhan, untuk maju bersama Tuhan, untuk bertumbuh bersama Tuhan. Salah satu yang paling parah adalah kecewa. Saya melayani sekian lama, saudara, ya sudah 30 tahun lebih. Saya lihat kecewa adalah salah satu yang paling menghancurkan atau paling banyak menghancurkan anak-anak Tuhan, yang membuat akhirnya kehilangan panggilan, yang membuat akhirnya berhenti di tengah jalan, nggak berjalan lagi pada tujuan daripada Tuhan, yang akhirnya membuat banyak anak-anak Tuhan sampai hamba-hamba Tuhan itu bahkan kadang-kadang tinggalkan panggilan Tuhan, tinggalkan perjuangan, dan hidup dalam kepahitan, hidup dalam kegagalan. Karena apa? Kecewa, 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 dan kecewa. Kita diinginkan oleh Tuhan masuk dalam satu perlombaan, saudara, tapi kecewa seringkali, saudara, menghancurkan seseorang. Saudara harus tahu yang namanya kecewa dengan bertengkaran itu beda. Kecewa itu seringkali bisanya sepihak. Orang yang kita kecewai kadang-kadang nggak tahu, saudara. Jadi kadang-kadang ya, seperti kalau bahasa orang suruh nelongso sendiri, kadang-kadang sendiri. Yang namanya bertengkar masih ya ini mukul, ini mukul, ini mukul, ini mukul. Tapi kecewa itu, saudara, cukup kita sendiri seorang, saudara, kita bisa makin berat hidup kita, kita bisa makin berat hidup kita, kita bisa makin berat hidup kita, dan akhirnya makin berat. Kecewa itu kadang-kadang hanya merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didukung, kecewa hanya karena merasa saudara tidak disukai, merasa sendiri itu bisa kecewa. Itu bisa terjadi sepihak saja atas diri seseorang, diri kita sendiri. Dan kadang-kadang orang yang kita kecewai sudah mati, kita masih bisa kecewa sendiri, saudara. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan melayani,
nenek loh saudara. Sudah umurnya sekitar 80 tahun loh saudara. Ya, waktu dilayani saudara. Masih bisa keluar. Waduh, saya kecewa dengan suaminya. Begini. Padahal suaminya sudah mati, sudah nggak bisa tahu lagi, masih saja kecewa. Nah, saudara, sehingga tidak bisa berdaya. Ya, kalau itu tidak dipulihkan, kalau tidak ditanggalkan, kecewa, saudara, terus hidupnya akan penuh dengan kepahitan, terus hidupnya akan penuh dengan kesedihan, terus hidupnya penuh dengan ketidakbahagiaan, dan sudah pasti akan menghalangi pertumbuhan imannya, sudah pasti akan menghalangi pertumbuhan rohaninya, sudah pasti ya tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, maka hari ini yang paling penting saudara adalah milikilah hati yang bisa mengampuni. Yang penting apa saudara? Milikilah hati yang apa? Bisa mengampuni. Tuhan itu berkata atau Tuhan itu berfirman atau bahkan Tuhan itu perintahkan supaya kita ini bisa mengampuni. Supaya beban bisa terlepas, kita harus belajar bisa mengampuni saudara, sehingga kita bisa bertumbuh. Saya akan bacakan beberapa ayat lebih dulu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika engkau tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari ayat ini jelas sekali adalah perintah Tuhan, adalah keinginan dari Tuhan supaya setiap kita bisa mengampuni. Kita harus mengampuni supaya pengampunan dari Allah juga datang atas kehidupan kita. Kita bisa dilepaskan dari dosa, kita bisa dipulihkan keadaan kita, saudara. Kita juga bisa memberikan hati yang mengampuni, hati yang mengampuni, sampai dikatakan kalau kita tidak mau mengampuni, kita tidak bisa dapat pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita mau mengampuni, maka kita juga dapat pengampunan dari Tuhan. Jadi adalah kehendak dari Tuhan, adalah perintah dari Tuhan supaya kita mengampuni, supaya kita mengampuni. Sekali lagi, supaya kita mengampuni. Hari ini saya akan ajak setiap saudara coba koreksi diri. Adakah di dalam hati saudara ada kepahitan? Adakah di dalam hati saudara ya ada kekecewaan? Adakah dalam hati saudara ada sakit hati? Mungkin pada teman bisnis, mungkin pada pasangan hidup saudara, mungkin ada dengan anak atau dengan orang tua, bahkan mungkin ada dengan jemaat pelayan yang lain, bahkan mungkin ada yang sakit hati dengan saya, misalkan gitu saudara, bisa juga saudara. Tapi hari ini firman Tuhan sedang berkata, saudara, ampuni, jangan terus simpan kepahitan, saudara. Ampuni supaya hidupmu dapat pengampunan, supaya hidupmu dapat kelegaan, supaya hidupmu dapat kasih karunia. Dikatakan kalau kita enggak mau mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Tapi kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Amin saudara. Katakan sebelah, ayo mengampuni. Katakan sebelah saudara, semua ayo belajar bisa mengampuni. Saya tambah beberapa ayat saudara. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Ya, Matius 18 ayat 21 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa ya terhadap aku? Sampai 7 kali. Dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai berapa saudara? Sampai berapa? Sampai berapa? 70 kali 7 kali. Saudara dengar,
Tuhan sedang sampaikan tentang pengampunan. Tadi Tuhan Yesus itu sedang mengajari doa Bapa kami. Tuhan waktu mengajari doa, Tuhan berkata, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Lalu ditambah tadi, sebab kalau kita mau mengampuni, maka kita diampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita juga tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Saudara. Lalu saudara, setelah beberapa waktu kemudian Petrus tanya saudara kepada Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni kepada orang lain? Kalau dia berbuat salah kepadaku 7 kali, apa masih aku harus mengampuni? Ditanyakan saudara. Lalu Yesus menjawab berapa kali saudara? Yesus menjawab berapa kali? Halo, berapa kali saudara? Berapa? 70 kali 7 kali. Jadi berapa kali? Enggak, bukan 490. Kalinya enggak ditulis kali berapa kok saudara? 70 kali 7 berapa? 70 kali 7 berapa? 490. Masih tambah kali lagi kok di belakangnya kok. 70 kali 7 kali lagi. Artinya tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, bukan 10 kali, bukan 70 kali, bukan 490 kali. Tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Kenapa? Kita harus mengampuni, gak ada habis-habisnya. Karena kesalahan kita juga gak pernah habis. Berapa kali kita nyalai Tuhan? Ayo saya mau tanya, berapa kali? Berapa kali? Ada saudara yang salah dengan Tuhan nggak sampai 10 kali? Oh nggak ada. Ada yang nggak sampai 70 kali? Nggak ada toh saudara. Lebih dari 70 kali toh nyalai Tuhan. Ada yang nggak sampai 490 kali? Nggak ada toh. Ada yang nggak sampai 1000 kali? Lah salahnya kita juga berkali-kali kok, gak ada habis-habisnya kok saudara. Ini sudah diampuni, nanti kadang-kadang ada lagi. Ini sudah diampuni, kadang-kadang ada lagi. Ini sudah diampuni, nanti kadang-kadang ada lagi. Sudah diampuni, kadang-kadang ada lagi. Padahal Tuhan berkata, kalau kita gak mau mengampuni, kita tidak diampuni. Betul saudara? Ya kalau kita ngampuni, kita diampuni. Maka kita mengampuni orang lain juga tidak ada habis-habisnya. Salah kita juga tidak ada habis-habisnya. Pengampunan dari Tuhan tidak ada habis-habisnya. Maka kita mengampuni tidak ada habis-habisnya. Kalau pengampunan Tuhan hanya 7 kali, kita sudah masuk neraka. Kalau pengampunan Tuhan hanya 490 kali, kita sudah masuk neraka. Betul? Bersyukur punya Tuhan yang maha pengampunan, maha pengampunan, sehingga kita tetap bisa dipulihkan, kita tetap dapat kasih karunia dari Tuhan. Saya pernah dengar satu kisah saudara. Ya ada seorang anak, dia berbuat yang sangat menyakiti orang tuanya saudara. Dan akhirnya orang tuanya sangat disakiti, dia takut orang tuanya marah, lalu dia minggat gitu saudara. Setelah sekian lama akhirnya dia balik, dia takut diampuni apa enggak. Tapi beruntung orang tuanya masih mau mengampuni saudara. Ya diterima lagi, namanya orang tua saudara. Ya tapi sudah pesan, besok jangan berbuat salah lagi ya. Lalu dia saudara kembali saudara, ya bersama keluarganya. Tapi enggak lama saudara, salah lagi saudara. Ya, akhirnya dia juga takut lagi, lari lagi saudara. Berapa kali ya Galuh ya? 2. Ya, dia salah lagi saudara, ketakutan lagi, minggat lagi saudara. Setelah minggat sekian lama, dia keadaannya juga berat sekali. Dia mau pulang gak berani. Dulu sudah janji dengan orang tuanya, ini diampuni, tapi dia tidak akan berbuat salah lagi. Dia tidak akan mengulangi menyakiti orang tuanya seperti itu lagi. Lah dia sudah ketakutan untuk pulang. Lalu dia hanya kirim
ya SMS lah pada bapak ibunya, aku salah, aku ngaku salah, aku mau balik lagi. Apakah ya bapak ibu mau mengampuni aku lagi? Karena dulu aku sudah janji, ya aku tidak akan mengulang. Ya sekarang ya aku ternyata sudah mengulang, tapi aku sekarang sadar aku mau kembali, apa diterima lagi dengan baik. Lalu ditulis, kalau bapak ibu mau mengampuni, ya ini contoh lah gitu ya, ilustrasi. Di halaman biarlah jemur spray gitu saudara. Ya 2 artinya dia masih boleh tidur di rumah lagi. Ini spraynya bukan 1, 2 kali. Dulu kesalahan pertama boleh kembali, sekarang dia kedua. Ya kalau ada 2 spray artinya masih ada pengampunan yang kedua. Dia boleh kembali, dijemur ya untuk besok. Saya akan lewat Roma, kalau saya lihat ada 2 spray seperti itu, aku tahu masih diampuni, masih boleh pulang ke Roma, masih boleh tidur lagi di Roma, saudara. Lah, waktu dia sungguh-sungguh besoknya lewat di depan Roma, dia bersyukur karena dia lihat 2 spray ada di halamannya. Cuman yang membuat dia kaget ada tulisannya. Apa tulisannya? 70 kali 7 kali. Ada tulisannya. Dia jadi tanda tanya. Apa artinya? Aku minta supaya ada spray. Ya 2 jangan 1. Karena dulu aku sudah janji tidak akan mengulang. Kalau spraynya cuma 1, pengampunan 1, saya boleh tidur di Roma, diampuni 1 kali. Kalau ada 2, aku tahu masih ada pengampunan, maka aku akan masuk Roma. Sekarang sungguh-sungguh ada berdua, bersyukur. Tapi kok ada tulisannya 70 kali 7 kali lagi. Apa artinya? Dia sedang ketakutan. Lalu tiba-tiba dari dalam rumah, ya bapak ibunya tahu dia keluar. Lalu keluar saudara, lalu lari dipeluk dia saudara. Dia ajak masuk, lalu dia kagum, dia terharu, dia tanya, oh terima kasih aku masih diampuni. Tapi mengapa? Ya jemuran itu ada tulisannya 70 kali 7 kali. Dia tanya oleh orang tuanya, apa artinya? 2 spray ditambah tulisan 70 kali 7 kali. Lalu orang tuanya berkata firman Tuhan ini. Karena Tuhan Yesus berkata, berapa kali aku harus mengampuni? Dan Tuhan Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Tidak ada habis-habisnya. Loh saudara, itu hatinya Tuhan. Tetap ada pengampunan. Tapi Tuhan perintahkan kita juga sama, saudara, mengampuni supaya kita bisa tanggalkan beban, supaya kita bisa punya kelegaan, supaya kita bisa bebas dalam kehidupan kita, bebas dalam hati kita, supaya angin Roh Kudus bisa membersihkan hati kita, tidak menindih kita, tidak menghancurkan kita, tidak membuat kita lumpuh. Orang kecewa itu lumpuh saudara, kalau diterus-teruskan mati saudara, kalau diterus-teruskan sungguh-sungguh kering seluruh kehidupannya saudara. Supaya angin Roh Kudus bisa saudara, oh saudara, membawa pemulihan hati kita, mengampuni, 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 mengampuni. Berapa kali? Artinya tidak habis-habisnya. Artinya apa? Tidak habis-habisnya. Artinya apa? Tidak habis-habisnya. Sekali lagi, artinya apa? Berapa kali harus mengampuni? Pegang dada saudara. Tidak ada habis-habisnya. Kalau saudara bisa lakukan seperti itu, saudara akan mengalami kelegaan, saudara akan mengalami pemulihan. Angin Roh Kudus akan membersihkan hati saudara, dan saudara akan mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan saudara. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya saudara. Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata,
tapi dia menjadi pelaku, tapi dia menjadi teladan. Oh, dia mengalami sesuatu yang paling berat saat dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia tidak salah, dia rela, saudara, menyerahkan dirinya, dianggap orang yang bersalah, dia jadikan orang yang berbuat dosa, saudara, supaya orang yang berbuat dosa, orang yang bersalah bisa luput dari hukuman. Dia rela terima dihukum, yang lain supaya dibebaskan. Termasuk dia lakukan untuk semua orang, saudara dan saya, termasuk untuk murid-muridnya. Dia sedang melakukan sesuatu untuk murid-muridnya, tapi murid-muridnya meninggalkan dia. Murid-muridnya enggak setia dengan dia. Bahkan orang-orang jahat, mencambuk dia, menusuk dia, diberi mahkota duri, dia difitnah, dia diperlakukan sangat kejam, dia diperlakukan sangat menyakitkan sekali. Sampai di atas kayu salib dia bisa berkata, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bukan hanya pemerintah, tapi Tuhan Yesus memberi teladan. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam mengampuni sebagai manusia. Sebagai manusia sejati. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia itu sungguh-sungguh mengalami seperti kita. Dia bisa sakit hatinya, dia bisa luka, saudara. Dia bisa mengalami sesuatu seperti kita mengalami, saudara. Tapi dia pilih bisa mengampuni. Dia berbuat mengampuni seperti firman Tuhan. Dia jadi pelaku firman Tuhan. Bapa, ampuni kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kira itu juga yang harus ada dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar satu kisah, saudara, kesaksian ini, kesaksian sungguh-sungguh di gerejanya pendeta Yonggi Cho. Di bukunya disaksikan begini. Satu kali ada seorang pemudi, saudara, karena pergaulannya jadi rusak. Jadi seringkali, saudara, dia masih pelajar menjual diri, saudara. Saudara, berita itu tersebar di mana-mana sampai akhirnya orang tuanya itu malu, marah, saudara. Kakak-kakaknya malu, marah, dia dicaci maki, tidak jadi baik. Tapi lebih parah lagi, dicaci maki, dinasihati, lebih jadi lagi. Puncaknya adalah satu hari ayahnya di tempat kerja, teman-temannya berbisik-bisik bahwa anak gadisnya yang menjual diri dengan teman-teman sekerja, ayahnya di tempat kerjanya. Berita itu tersebar di tempat kerja. Ayahnya kaget, ayahnya shock, ayahnya malu, terpaksa keluar dari pekerjaan, terpaksa kehilangan pekerjaan. Marah, sakit hati, semua ayah yang marah emosi, ibunya marah emosi, kakak-kakaknya marah emosi. Dicari mau diajar, gadis itu lari pergi. Setelah itu ibunya datang kepada pendeta Yonggi Cho sambil nangis. Keluargaku sedang mengalami seperti ini, doakan supaya keluargaku dipulihkan. Doakan pendeta Yonggi Cho, anak gadisku itu, dia bisa kembali lagi. Doakan, ini hancur rumah tanggaku. Doakan, rumah tanggaku sudah hancur, semuanya hancur. Lalu pendeta Yonggi Cho berkata, kalau engkau ingin berdoa untuk anak gadismu, engkau harus belajar mengampuni dulu. Enggak bisa, dia teriak. Jadi begitu disinggung tentang saudara anak gadisnya, dia teriak, enggak bisa. Dia sudah bejat, dia sudah menghancurkan rumah tangga, dia sudah menghancurkan pekerjaan ayahnya. Semua jadi menderita karena dia lakukan hal yang sangat memalukan, sangat jahat. Enggak bisa. Pendeta Yonggi Cho berkata, kalau kamu enggak mau mengampuni, saya enggak bisa bantu doa. Saya bantu doa pun percuma. Doamu itu enggak sungguh-sungguh, munafik. Kamu benci dengan anakmu, kok mendoakan anakmu bagaimana? Enggak cocok. Doanya dengan hatinya enggak cocok. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang penuh dengan iman. Ada iman, saudara, ada kasih, itu penuh kuasa. Kalau kamu benci doakan dia, enggak bisa.
Tapi ibu ini teriak lebih keras, gak bisa. Dia sudah terlalu bejat. Akhirnya pendeta Yonggi Cho berkata, ya sudah begitu duduk. Sekarang mulai bayangkan saja. Saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani bergumul. Antara ya taat atau tidak kepada kehendak Bapa. Sampai keringatnya jadi darah. Itu pergumulan sulit sekali. Untuk taat kepada Bapa itu sulit sekali. Karena itu melakukan sesuatu yang sangat sulit sekali. Dia tidak berdosa berbuat salah. Dia harus rela menyerahkan dirinya. Ya, untuk ditangkap, untuk dihukum, untuk dinyatakan jadi orang salah, untuk disiksa, untuk diperlakukan sangat kejam, bahkan untuk disalib, bahkan sampai mati. Oh, berat sekali. Dia bukan tertangkap loh saudara, dia harus rela dari hatinya loh, nyerahkan. Sampai keringatnya jadi darah. Begitu berat. Sampai Yesus sempat berkata, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh lalu daripadaku. Tapi hebatnya Yesus berkata, jangan kehendakku. Kehendakku itu enggak mau. Kehendakku itu ini jangan. Tapi kehendakmu Bapak yang jadi. Luar biasa. Akhirnya singkat cerita dia menyerahkan dirinya. Dia diperlakukan sangat kejam. Dia diperlakukan sangat menyakitkan. Oh, kalau saudara sempat ikut Holy Land Tour, ikut Via Dolorosa perjalanan, setiap kali saya mimpin semua pasti nangis. Ya, membayangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Minimal saudara ya setel The Passion of Christ, saudara pasti gak tahan. Begitu beratnya. Dia disuruh bayangkan sampainya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh, dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus teriak, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus masih mengampuni orang yang berbuat jahat. Dia berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan. Lalu pendeta Yonggi Cho berkata begini, sekarang bayangkan anakmu datang di bawah kaki salib Yesus. Saat Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, anakmu ini datang di bawah kaki saya, lalu nangis minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Disuruh bayangkan anak gadisnya ini ya tersungkur di bawah kaki ya salib Yesus minta pengampunan. Waktu dia bayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus, dia nangis. Apalagi waktu dia bayangkan anak gadisnya datang di bawah kaki salib Yesus minta pengampunan. Dia nangis. Dia sadar Yesus pun mengampuni anak gadisnya. Lalu akhirnya dia belajar bisa mengampuni. Dan akhirnya dia bisa mengampuni. Sekalipun berat nangis tapi dia mengampuni. Setelah dia bisa mengampuni saudara, maka mulai didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuh pengampunan sudah datang. Atas keluarga ini pengampunan datang. Atas anaknya pengampunan datang. Pengampunan Tuhan sedang bekerja. Oh, angin Roh Kudus berembus saudara. Berapa hari kemudian anaknya pulang. Rumah diketuk, dibuka, ibunya kaget. Anaknya pulang. Dirangkul, saudara, diterima, semua tangis. Semua bersyukur. Saudara dengar. Pemulihan terjadi karena ada pengampunan. Kalau belum ada pengampunan, anaknya pulang pun mungkin dihabisin. Anak pulang mungkin dihajar. Betul? Tidak akan ada pemulihan. Mungkin anaknya akan minggat lagi dan tidak pernah kembali lagi. Kapan angin Roh Kudus berembus dalam keluarga mereka? Kapan angin Roh Kudus berembus dalam kehidupan mereka masing-masing? Saat mereka belajar mengampuni. Dan mengampuni. Sajak saudara belajar satu lagi. Mengampuni saudara bukan hanya memendam ya atau mengubur saudara ya atau menyimpan atau menutuplah dalam hati, ditutup, bukan. Mengampuni itu membuang, melupakan. Tidak hanya
dipendam dalam hati, tidak hanya dikubur. Saudara, itu beda. Kalau saudara hanya sekedar mengubur, satu kali saudara akan reaksi, satu kali akan muncul, satu kali itu akan terus, saudara, nggak pernah hilang kalau hanya dikubur. Ada satu kesaksian cerita begini. Satu kali ada seorang pemudi menikah. Nah, setelah menikah ada problem besar. Karena setiap suaminya mau menghampiri, dia nggak bisa nerima. Dia nggak bisa didekati suaminya. Rohnya, hatinya itu berontak, marah sekali, nggak bisa. Akhirnya sampai rumah tangganya, sekalipun itu ya baru menikah belum lama, terus bertengkar, sudah diambang perceraian. Gimana suami istri seperti ini? Lalu dia juga bingung kenapa dia nggak bisa menerima suaminya dengan baik. Akhirnya singkat cerita dia berdoa. Dia tersungguh di bawah kaki Tuhan karena keadaan pernikahannya sudah diambang perceraian. Waktu dia berdoa, akhirnya Tuhan mulai ingatkan. Dulu waktu umur 10 tahun, dia sedang berenang di danau, saudara, sore nggak ada orang. Nah, di situ ada laki-laki, dia diperkosa umur 10 tahun. Kejadian itu membuat dia sangat benci, marah. Dia lari, dia teriak, aku benci laki-laki, aku benci laki-laki. Lewat puluhan tahun, 20 tahun sudah lewat. Tapi sebenarnya itu tersimpan di dalam hati. Sehingga waktu suaminya mendekati, itu tiba-tiba muncul. Dan itu memberontak, saudara, sehingga nggak bisa terima. Tuhan ingatkan seperti itu. Masih ada kepahitan, kebencian yang belum dibuang, tapi hanya terkubur di dalam, hanya dipendam di dalam. Dia nggak pernah cerita orang lain, orang tuanya nggak tahu, tidak ada orang yang tahu, tapi dia simpan sendiri di dalamnya terus. Dan ternyata itu nggak pernah selesai. Itu menghantui hidupnya. Dan itu akan menjadi trauma terus-menerus. Karena belum apa? Mengampuni. Akhirnya dia berdoa pada Tuhan, minta Tuhan beri aku kemampuan supaya aku bisa mengampuni. Akhirnya dia sungguh-sungguh dengan kekuatan angin Roh Kudus yang berembus, dia bisa mengampuni. Dia sampai ucapkan, aku mengampuni. Dia ampuni laki-laki yang dulu memperkosa dia. Ampuni. Sekarang kebencian kepada laki-laki hilang. Lalu baru hubungan suami istri jadi pulih. Baru hubungan suami istri jadi indah, jadi beda satu. Beda antara mengampuni dan hanya dipendam. Banyak orang kadang-kadang, ya sudah, pokok aku sudah tak kubur untuk diriku sendiri. Aku nggak mau ya bicarakan ke saudara. Nggak cukup, saudara. Sekalipun itu lebih baik daripada reaksi. Yang penting ada sungguh-sungguh. Beban itu dilepas. Ada pengampunan yang sungguh-sungguh dilakukan. Kalau saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Pengampunan beda dengan dipendam. Beda sekali, saudara. Dan kalau saudara lakukan seperti gadis tadi, saudara akan pulih. Sebab kalau saudara hanya mendam, saudara dengar, itu akan muncul. Hanya ketemu orangnya, saudara bisa tiba-tiba benci. Hanya dengar orang cerita nama orang ini, tiba-tiba saudara bisa marah sendiri, emosi diri. Hanya dengar namanya, betul? Lewat rumahnya, hanya itu saudara tiba-tiba bisa marah. Karena apa? Belum dibuang, hanya disimpan di dalam. Betul, saudara? Dan seringkali merusak sifat kita. Orang yang sabar bisa menjadi pemarah. Orang yang dulu lapang hati bisa mudah tersinggung. Sifatnya bisa rusak kalau disimpan. Kalau disimpan dan disimpan, harus saudara diselesaikan, harus dibuang. Kalau saudara lakukan, saudara mengalami satu yang luar biasa. Saya sangat-sangat percaya ini waktunya
Tuhan angin Roh Kudus sedang dihembuskan untuk apa? Mengadakan pemulihan hati. Dalam perjalanan rohani kali ini saya lihat yang paling banyak dilakukan oleh Tuhan adalah pemulihan hati. Setiap perjalanan ada macam-macam. Kadang-kadang mujizat kesembuhan. Ini juga ada mujizat kesembuhan yang luar biasa sekali, saudara. Jadi sakit, saudara, saya kagum sekali ya. Sakit, berangkat itu sakit, kakinya sakit. Jadi jalannya itu pelan-pelan, gak bisa itu. Lalu pas baptisan dia ikut baptis, saudara. Ya, selesai baptis di Sungai Yordan, ya biasa, enggak apa-apa. Terus jalan. Tapi dia itu kaget, saudara. Besoknya enggak ngerti gimana, saudara. Sedang buru-buru, dia itu lari. Semua lari, dia lari. Setelah lari dia kaget jadi, kok aku bisa lari ya? Aku itu bertahun-tahun enggak pernah bisa lari. Sakit, ini kok tiba-tiba lari. Sembuhnya kapan juga enggak ngerti. Tapi dia yakin waktu dibaptis, saudara, sekalipun enggak tahu sudah sembuh, itu sembuh. Karena tiba-tiba waktu buru-buru lari dan tidak sakit. Dan sepanjang perjalanan sembuh. Ada banyak mujizat-mujizat. Tapi mujizat yang paling banyak saya pantau masalah ini. Hubungan orang tua anak dipulihkan banyak. Hubungan suami istri dipulihkan banyak. Ada yang kecewa, sudah enggak. Dulu pelayanan misalkan, sudah enggak mau melayani lagi. Akhirnya diberikan komitmen, bangkit, pulang mau bangkit lagi, pulang mau buka kelompok sel lagi, pulang mulai melayani lagi. Ada banyak, yang paling banyak adalah pemulihan hati. Maka saya percaya ini waktunya, ini harusnya, saudara, angin Roh Kudus sedang berembus. Kalau saudara mau membuka hati saudara, saudara akan lihat angin Roh Kudus membersihkan hati saudara. Angin Roh Kudus akan memulihkan hati saudara. Dan saudara akan mengalami pemulihan, kesembuhan batin. Dan itu luar biasa. Di gereja kita saudara, ada retreat encounter. Saya mau jelaskan sedikit karena ada kaitannya dengan ini. Mungkin saudara dengar ada pengumuman retreat encounter, retreat encounter, retreat encounter. Untuk apa sebetulnya retreat encounter? Nah, saudara, sebetulnya di retreat encounter itu ada 3 yang sangat penting saudara ikuti untuk bisa dialami. Yang pertama, dalam retreat encounter ya diusahakan diperjuangkan supaya setiap peserta itu bisa dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Angin Roh Kudus berhembus atas dirinya. Kuasa Roh Kudus bekerja atas dirinya. Sehingga dia mengalami terobosan. Sehingga dia mengalami kebangunan rohani. Itu yang pertama. Ya, orang kadang-kadang belum bahasa roh, tiba-tiba bahasa roh. Orang yang dulunya lemah, tiba-tiba menyala-nyala. Itu yang pertama. Supaya penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus. Yang kedua, saudara, adalah supaya lepas dari ikatan-ikatan. Lepas dari ikatan-ikatan. Lah, ikatan itu ada banyak sekali saudara. Ikatan. Ada orang, saudara dengar ya, ikut Tuhan karena terikat. Ya, jerat hutang yang banyak misalkan, terikat oleh kutuk hutang misalkan gitu. Ya, ada yang terikat oleh apa? Percabulan misalkan gitu saudara. Terus seperti ditarik itu, diikat oleh itu. Atau terikat oleh ya banyak yang lain lah, kutuk saudara. Diikat oleh apa? Misalkan ilmu-ilmu. Ya, ada ikatan penyembahan berhala. Lah, saudara, itu semua ikatan diputuskan, dipatahkan. Itu pohonnya terlalu besar. Harusnya pohonnya kecil. Kalau saudara lihat ya pohon kecil. Kalau saudara punya pohon yang mau itu loh apa? Bibit itu ya saudara. Lalu saudara tali di bawah kasih cagak, saudara. Kalau talinya itu nggak pernah dilepas, pohon itu saudara mau diapakan tingginya sekian, nggak pernah tambah, nggak bisa tambah karena diikat. Sampai setahun, sampai 2 tahun tetap kerdil, nggak bisa bertumbuh karena diikat. Betul? Jadi itu harus diputus talinya. Setelah talinya diputus, pohon itu baru bisa bertumbuh, baru bisa bertumbuh, baru bisa bertumbuh. Kita ini iman dikatakan seperti biji sesawi. Biji itu bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Tapi kalau masih ada ikatan, nggak bisa bertumbuh. Saudara ikut Tuhan, dulu mungkin punya ikatan penyembahan berhala, dulu mungkin punya ikatan
percabulan. Dulu mungkin punya ikatan kutuk misalnya gitu. Kalau itu tidak diputuskan, saudara nggak pernah bisa bertumbuh. Maka di retreat encounter dilayani supaya setiap ikatan diputuskan. Saya tadi baru dapat kesaksian kapan mau, saya pikir diputar bagus sekali. Nggak tahu ada di sini apa enggak. Kesaksian dari Bapak Gideon. Saya kagum, saudara. Singkat cerita lah, intinya saja. Dia terjerat sampai hutangnya banyak sekali, sampai di PHK, saudara. Pokok sudah. Dia berkata, 5 tahun gak bisa lunas. Kalau dia mau membayar utangnya 5 tahun gak bisa lunas. Dia berjuang macam-macam gak bisa. Akhirnya waktu dia doa terus di pondok Daud dan macam-macam, Tuhan bicara begini. Kamu bekerja apapun, kalau kutuk kemiskinan, kegagalan, kutuk hutang tidak diputuskan, kamu gak akan keluar dari jerat hutang. Jadi dia usaha apapun gak bisa, terus gak akan bisa keluar. Lalu saya bersyukur dia cerita waktu ada tantangan untuk maju, waktu minggu ketiga atau ketiga. Dia lari, saudara, dia maju ke depan untuk minta didoakan waktu tantangan. Dan dia berkata waktu didoakan, dia itu terpelanting jatuh, saudara, sudah nangis jadi, tapi seperti terpelanting jatuh keras sekali katanya gitu. Tapi setelah itu tiba-tiba Tuhan itu buka jalan. Tiba-tiba relasinya yang lama datang nyari dia, saudara. Lah, dia sempat berusaha dulu mau beli 1000 kilo kalau nggak salah, satu obat lah gitu, saudara ya. Nggak bisa, sekarang malah 10.000 dibukakan oleh jalan oleh Tuhan. Hanya dalam sekejap, dalam bulan itu juga berarti dalam 1-2 minggu kira-kira gitu, saudara. Tiba-tiba dia bisa deal yang tidak pernah disangka-sangka, utangnya semua lunas. Harusnya 5 tahun nggak bisa lunas, kata dia. Nggak tahu Pak Gideon ada di sini nggak, tapi ada kesaksian, baru saja saya dengar kesaksian. Lepas kutuk. Nah, yang ketiga di retreat encounter itu saudara dengar, kesembuhan batin. Itu ada kaitannya khotbah ini. Banyak orang datang pada Tuhan karena apa? Punya masalah. Masalah itu membuat banyak orang kadang-kadang sakit hatinya. Masalah itu membuat orang kadang-kadang luka hatinya. Masalah rumah tangga, masalah ya apapun, keuangan, masalah apapun, saudara, pekerjaan, kadang-kadang hatinya sakit. Masalah itu juga seringkali buat kecewa. Itu datang pada Tuhan. Lah saudara dengar, kalau sakit hati, luka hati tidak disembuhkan, luka batinnya tidak disembuhkan, selamanya rohaninya nggak bisa tumbuh. Karena selamanya ada kepahitan, selamanya ada kebencian, selamanya ada kedengkian, selamanya imannya nggak bisa bertumbuh, selamanya rohaninya nggak bisa bertumbuh, selamanya pelayanannya nggak bisa bertumbuh, kecuali disembuhkan dulu. Betul? Nggak mungkin menjadi tentara Allah besar, kuat, nggak mungkin. Tentara kalau luka parah ada enggak? Nah, luka ini kurang parah, yang parah gitu, luka parah gitu, saudara. Nggak mungkin dia akan hebat, harus disembuhkan. Tidak disembuhkan, saudara, selamanya dia tidak akan menjadi laskar Kristus yang kuat. Seperti tadi firman Tuhan, jadi tulang-tulang kering. Harus ada angin Roh Kudus yang menyembuhkan hati, yang menyembuhkan batin saudara, yang menyembuhkan luka hati saudara, yang akan membawa pemulihan dalam hatimu. Hatimu sembuh, maka iman dalam hatimu akan bertumbuh. Hatimu sembuh, maka saudara, kasihmu akan bertumbuh. Hatimu sembuh, maka api Roh Kudus akan bisa menyala. Hatimu sembuh, maka anugerah Tuhan itu akan terjadi. Maka ucapan syukur akan ada, maka kemenangan akan ada, maka kasih karunia akan ada, maka berkat Tuhan akan ada. Satu, saat ini angin Roh Kudus sedang berhembus. Bukalah hati saudara, jangan dipendam, jangan disembunyikan. Sekalipun semua orang nggak tahu, selama saudara terus sembunyikan, saudara akan penuh kepahitan, sifat saudara akan jadi tidak baik.
saudara akan rusak. Kesehatanmu rusak, keluargamu bisa rusak, studi pekerjaanmu bisa rusak, keuanganmu bisa rusak, rohanimu rusak, pelayananmu rusak. Karena satu, kecewa, pahit hati, luka hati yang tidak diselesaikan. Saya bersyukur luar biasa. Saya tutup dengan 1-2 kesaksian saja. Saya bersyukur saudara, dalam pertama Toruhani, ada satu ibu sekali waktu ya sedang makan pagi. Biasanya ibadah pagi dulu kalau kita Toruhani, selesai ibadah pagi makan. Biasa saya ngatur makan, nggak ngerti gimana saya duduk di sebelahnya seorang ibu ini. Waktu saya duduk, saya ngomong apa saya sendiri lupa. Nangis ibu ini, nangis ibu ini, nangis di rumah makan saudara, nangis saudara. Sampai penjaga restoran bingung, ada apa ini ibu ini nangis. Lalu penjaganya cari tour leadernya, tarik, ini gimana, kenapa? Apa karena makanannya ini buat dia sakit, nangis dia. Takutnya kalau makanannya beracun langsung gimana sampai sampai sempat muntah saudara. Jadi pemilik restorannya juga takut, kenapa ini di meja makan kok seperti ini. Ya saya bilang enggak apa-apa. Nah lalu setelah itu selesai, mulai tanya kenapa Bu. Dia berkata, saya itu berangkat di sini sebetulnya pikiran saya yang terakhir, saya akan berjuang. Setelah pulang saya sudah akan tinggalkan semua. Saya akan keluar dari pekerjaan, saya akan tinggalkan semua. Pahit hatinya. Karena masalah keluarga, karena masalah keuangan, karena masalah ini. Sudah habiskan sekian, ikut Toruhani, setelah itu bablas. Pikirnya dia begitu. Tapi waktu ibadah pagi dia bilang tadi, Tuhan jamah hatiku. Tuhan ingin aku mengampuni semuanya. Selesaikan masalah hatiku. Lalu saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan kalau selesai ibadah pagi ini, Pak Ubaja bisa menyapa aku, ngobrol, aku bisa ngobrol dengan Pak Ubaja, aku tahu engkau sedang berbicara. Lalu dia duduk di meja itu. Saya nggak tahu juga kenapa kok saya duduknya tiba-tiba di sebelahnya dia. Dia merasa Tuhan bicara. Dia nangis, nangis. Setelah didoakan selesai, pulang, bangkit lagi. Pulang dia bekerja lagi. Pulang berjuang lagi. Pulang masalah rumah tanya dibangun lagi. Dan mengalami pemulihan. Saya kaget saudara. Sampai kemarin masih ikut lagi. Saya tanya sudah berapa kali? 5 kali. Dia bilang gitu. Sudah ikut Toruhani sampai 5 kali. Dia berkata selalu saya dapat yang baru dalam Tuhan. Tuhan itu hidup. Kuncinya hati diselesaikan. Hati saudara nggak selesai, saudara akan makin hancur, hancur dan mati seperti tulang kering. Tapi kalau masalah hati saudara diselesaikan, angin Roh Kudus diizinkan, saudara akan dibangkitkan lagi. Jadi laskar Kristus. Jadi orang yang potensi lagi. Jadi orang yang hidup penuh kemenangan. Kesehatanmu, rumah tanggamu dipulihkan. Studimu, pekerjaanmu, keuanganmu dipulihkan. Rohanimu, pelayananmu dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Yang terakhir satu kali waktu lawatan, saya dengar kesaksian seorang ibu juga gitu. Ikut lawatan, kalau ini lawatan. Dia itu sebelumnya nggak maju. Tapi karena temannya maju, diajak maju, akhirnya dia maju. Lalu dilawat oleh Tuhan. Wah, sejadi nangis waktu dilawat oleh Tuhan. Tapi setelah itu, ya semua sudah pulang, dia belum pulang. Setelah itu bersaksi, dia berkata apa? Saya seharusnya ke gereja ini. Tujuanku pamit dengan Pak Ubaja. Pamit apa? Dia bilang, aku nggak ada masalah dengan Pak Ubaja. Bukan karena Pak Ubaja, ya aku pamit enggak. Aku punya masalah pribadiku, masalah keluargaku, intinya yang utama keluarga ini dan macam-macam. Saya sudah bosan, benci ketemu dengan keluargaku ini. Daripada aku di gereja ini ketemu terus, hatiku sakit terus. Sudah aku tak pindah gereja lain. Tujuannya gitu. Jadi aku datang itu hanya untuk mau pamit sebetulnya. Karena aku nggak bisa ketemu dengan orang itu. Tapi tadi dijamah Tuhan. Hatiku disembuhkan. Sekarang aku bisa mengampuni. Sekarang aku bisa mengasihi. Sekarang aku dipulihkan.
Dan hal seperti itu yang sedang Tuhan lakukan hari ini. Kalau saudara siapkan nanti saudara, semua buka hati. Saudara lihat kemuliaan Tuhan. Saudara dengan pemulihan. Saudara tidak lagi jadi tulang kering. Saudara dibangkitkan menjadi tentara Allah yang dahsyat. Tuhan akan pakai. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Tuhan banyak bicara dalam hati saya. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan akan lakukan luar biasa. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Tidak secara kebetulan, tapi Tuhan sedang melakukan. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus. Saya ajak semua bisa bangkit berdiri, saudara. Semua bangkit berdiri, kita akan lakukan perjamuan kudus lebih dulu.